Horas, Horas. Horas. ya, saya hari ini bersama dengan dua orang dari kawasan Danau Toba. Nanti bisa memperkenalkan diri. Silakan memperkenalkan diri. Ya, terima kasih. Nama saya Thomson Ambarita dari komunitas Lamtoras Sihaporas yang disingkat dengan Lembaga Adat Keturunan Opung Mamatang Laut Ambarita Sihaporas. Ya, lanjut Pak. Makasih Mas Bui. Nama saya Hena Penditan, Ketua Masyarakat Adat Kuta Sigalapang, Desa Maranti Timur, Kabupaten Toba. Ya, kedua orang ini rupanya pernah mengalami kriminalisasi. Ya, kriminalisasi yang dilakukan oleh pihak tertentu. Kita nggak tahu siapa yang melakukan kriminalisasi. Saya mau tanya kepada mereka berdua ini. Kalau boleh tahu kepada siapa tadi namanya? Thomson. Thomson ya. Bang Thomson dan Pak Panjaitan memang benar telah mengalami kriminalisasi. Ya, terima kasih. Cerita singkatnya begini Pak. Pada tanggal 16 September 2019, kita dari masyarakat adat Sihaporas Lamtoras mengadakan gotong royong menanam jagung di lahan kita yang kita klaim sebagai warisan dari keturunan Opung Mamatang Laut Ambarita. Yang tepatnya sekitar jam 11.30 kurang lebih kita kedatangan tamu yang tak diundang. Tahu-taunya yang datang itu adalah Humas PT TPL bersama security sekitar 20 orang. Dan pada saat itu kita lagi asik-asiknya bersama masyarakat adat Sihaporas menanam jagung di sana. Tiba-tiba datang yang pihak TPL itu yang berkisaran 20 orang berusaha untuk melarang kami dan mencegat kami untuk menanam jagung di tanah adat kami itu. Yang sebagian ada yang menangkap cangkul kami, ada juga yang langsung men-stop sendirinya bersama security itu. Tapi karena kami adalah masyarakat adat sebagai petani, kami tidak mau untuk dihalangi oleh para humas tersebut. Sebab kami makan dari hasil jeripayah kami yang bertani itu. Tahu-taunya alhasil orang itu semakin arogan. Dari salah satu anggota komunitas kami, saya lihat kena pukul, yaitu seorang anak yang kebetulan si anak tersebut datang ke tempat itu dibawa orang tuanya. Saya melihat dipukul si anak, kena pukulan si anak ini. Saya tidak tahu tujuannya apa, entah memukul orang tuanya atau memukul si anak. Yang saya lihat kena pukul. Dengan hati nurani saya prihatin sama si anak, saya kejar anak itu untuk menolong. Tahu-taunya si Humas TPL itu yang namanya Bahara Siwea ikut pula memukul saya dari belakang. Akibat pukulannya itu saya mengalami setengah sadar lah. Kebetulan karena kita sudah dulu, karena kedatangan orang itu udah menimbulkan kecocokan dan yang tidak secara kemanusiaan, udah arogan, otomatis dari masyarakat kita, anggota masyarakat adat yang dari Lamtoras tersebut langsung spontan secara membabi buta untuk melerainya. Tahu-tahu dia bersikeras hanya untuk membuat kerecokan di situ atau entah apalah tujuannya. Jadi secara spontan masyarakat adat Lamtoras memukulilah, bisa dibilang memukul. Tapi itu cerita dari kawan-kawan karena saya sudah setengah sadar. Pendek ceritanya,
kita dibawalah pulang sama kawan-kawan. Setelah dipulang, karena saya mengalami pukulan tadi, saya mengadu ke Polsek Sidamanik bersama kawan-kawan. Karena antara Polsek Sidamanik dengan kampung kita cukup lumayan jauh. Kita membawa kendaraan apa adanya lah dari kampung. Jadi kita kebetulan di sana sudah sampai agak sore lah. Jadi arahan dari setelah kita mengadu ke Polsek Sidamanik, arahan dari Polsek Sidamanik mengatakan, udah Pak, tunggu berobat aja dulu ke puskesmas. Setelah itu baru pulang ke sini, baru kita buat pengaduan katanya. Jadi kita mengikuti arahan dari Polsek itu, kita berobat ke puskesmas Tigaurung, sekalian visum. Karena itu arahan dari Polsek itu, kita kembali lagi ke Polsek. Kita mau membuat laporan, tahu-tahu setelah kita tiba di kantor Polsek Sidamanik, Bapak polisi itu mengarahkan kita langsung harus melapor ke Polres Simalungun. Karena udah agak malam, jalan yang kita tempuh sangat jauh, kita nggak mungkin bawa kereta bersama si anak tadi sekalian untuk berobat. Nggak mungkin kita bawa anak pada malam hari tanpa perbekalan apa-apa. Kita pulang lagi ke kampung, besoknya kita teruskan membuat pengaduan lagi. Setelah kita membuat pengaduan di Polres Simalungun, laporan itu ditanggapi. Kita udah diterima laporan kita bahwa kita mengalami kriminalisasi, dan setelah itu kita pulang lagi ke kampung. Seminggu kemudian datang lagi surat panggilan dari Polres Simalungun katanya untuk dimintai keterangan. Kita hadir bersama pengacara kita dari Bakumsu. Pada waktu itu sekalian kita dimintai untuk keterangan bersama saksi atas perkara yang tadi. Kita pergi ke sana, dan setelah kita siap di BAP oleh para penyidik Polres Simalungun, kita pergi untuk makan siang. Itu sekitar jam 2. Setelah itu kita ditemani oleh makan siang yang diarahkan oleh Kanit Reskrim Simalungun ke salah satu warung. Di salah satu warung itu kita makan siang, dan setelah itu tiba-tiba Kanit Reskrim Simalungun itu yang bermarga Siahaan, namanya aku lupa, dia pulang. Setelah pulang berselang 1 menit, datang 4 orang yang berpakaian preman langsung menangkap kita. Setelah kita ditangkap, katanya kita sempat dibilang pada waktu itu kita melarikan diri selama seminggu karena atas laporan dari pihak TPL tadi. Jadi tanpa sadar dan secara spontan saya jawab, Bapak, ini sudah keliru. Kalau saya mau melarikan diri, ngapain saya datang tadi ke Polres Simalungun untuk memberikan keterangan atas pelaporan saya? Itu saya jawab. Sempat saya diancam pada waktu itu, kamu jangan melawan, saya tembak nanti, katanya. Ya, saya terserah. Bapak mau nembak saya, kalau memang saya salah tembak. Kalau memang gitu hukumnya. Yang jelas saya tidak melarikan diri. Saya mempertanggungjawabkan apa yang saya lakukan. Itu jawab saya pada itu. Dan banyak omong kau, katanya. Saya dibawalah ke Polres Simalungun. Pendek ceritanya, tibalah waktu untuk ke pengadilan. Di sana kita sampai di dalam pengadilan itu mengalami 14 kali lah masuk ruang pengadilan kita. Baru kelar vonisnya, kita divonis selama 9 bulan. Alhasil kita jalani vonisnya selama 6 bulan. Itu pun karena
asimilasi dari Bapak ke asimilasi dari COVID-19 itu. Nah, itulah itu pendek ceritanya. Selanjutnya, setelah kita keluar dari bebas tahanan, kita mengadu lagi tentang perkara kita tadi yang mengadu yang di tanggal 18 itu kita adukan oleh pihak TPL yang melakukan kriminalisasi pada kita, sampai kita berselang 1 tahun Polres Simalungun merasa tutup mata untuk keadilan bagi saya sendiri yang saya alami. Tidak ada respon. Katanya kurang inilah, katanya kurang inilah. Macamlah dibuat alasan supaya yang namanya si Bahara tadi tidak masuk jadi tersangka. Alhasil karena dorongan kita dari kawan-kawan masyarakat adat bersama kawan-kawan mahasiswa, kita melakukan aksi ke kantor Polres Simalungun. Akibat dorongan itu tak ditanggapi lagi, kita langsung melakukan permohonan atau pengaduan lagi ke Polda Sumatera Utara. Dari Polda Sumatera Utara kita dapat informasi dari sana, setelah berselang kurang lebih 1,5 tahun kasus itu, katanya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Pendek ceritanya, Kapolda mengatakan ini akan kami usut tuntas, katanya. Itu katanya. Alhasil sampai sekarang tak ada. Dan bahkan di bulan kemarin, kalau nggak salah bulan 8, kita mengadu ke Ombudsman. Alhasil dari hasil yang kita dapat dari Ombudsman, katanya perkara atas pelaporan saya kepada Bahara Sibuaya yang melakukan kriminalisasi kepada saya, katanya kasusnya sudah ditutup. Dan saya bingung, kenapa kasus yang seperti itu bisa ditutup semenang-menangnya saja, padahal Bahara Sibuaya sudah menetapkan dia sebagai tersangka. Nah, inilah tanda-tanda besar bagi saya buat negara ini. Kenapa orang kecil tetap bersalah, sedangkan yang jelas-jelas sudah ditetapkan sebagai tersangka atas perlakuannya kepada saya, tak ada penyelesaiannya sampai sekarang. Sudah hampir 2 tahun lebih. Nah, itu harapan saya kepada pihak Polri Republik Indonesia. Saya minta tolong supaya keadilan di Indonesia ini bukan hanya untuk orang yang beruang. Saya minta keadilan itu sama rata di mata hukum. Jangan tebang pilih. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih. Lanjut Pak Panjaitan, bisa bercerita sedikit? Oke, Mas Boy. Kita sekarang berbicara masalah kriminalisasi. Bagi kami masyarakat adat Huta Singalapang sebenarnya bisa kita katakan tidak mengalami kriminalisasi, tapi bisa juga mengalami kriminalisasi. Tapi yang paling kami alami menurut saya sendiri, kami mengalami tekanan hukum. Dengan alasannya, makanya saya bilang tekanan hukum. Semenjak tahun 1984, lahan yang kami usaha sekarang itu memang itu sudah dikuasai orang Cina, kayak yang dibilang Pak Mengoncong tadi. Sampai mencapai 20 tahunan orang Cina itu mencicipi hasil. Kalau pihak BKSDA tidak ada istilahnya lubang keberatan. Mereka bebas sebebas-bebasnya tanpa ada hambatan. Jadi tahun 2015, sebelum tahun 2015 memang itu pokok-pokok sayur semua udah disuntik. Nah, udah disuntik,
masuk masyarakat untuk mengelola lahan yang dikuasai dulu leluhur saya sendiri, namanya Oku Junjungan. Nah, semenjak tahun 2015 itu Bang Boy, kami mengusahai atau untuk membuat perdagangan sekaligus mendirikan pondok-pondok. Nah, sebenarnya pondok-pondok tidak jangka lama, pondok-pondok itu sudah berdiri kokoh dan kita pun sudah bisa kerja untuk mengimas dan ada untuk penanaman padi. Nah, berselang kemudian saya rasa saya lupa Mas Boy bulannya. Nah, tapi itu masih juga tahun 2015. Nah, itu datang pihak Kapolres, Polsek sekaligus itu dan Ramil dan didampingi oleh orang kehutanan. Nah, orang itu gabung, mereka datang ke lokasi yang kami usahai untuk penumbangan itu tadi, kayak yang dibilang Pak Mangsong tadi, untuk menumbang rumah. Dengan alasan mereka itu menumbang rumah itu, kami katanya perusak hutan. Nah, jadi masalah tadi itu makanya saya bisa ngomong tekanan hukum dengan alasannya kami katanya perusak hutan. Sedangkan di dalam lokasi yang kami kelami itu hutan tidak ada, selain pokok sawit tidak ada. Jadi kok menurut aku Bang Boy, saya rasa nggak pernah ada hutan sawit, kebun sawit yang ada. Kebun sawit nggak ada, pernah saya tahu itu ada hutan sawit. Nah, itulah alasan mereka, makanya orang itu menumbang gubuk masyarakat adat Sigalapang. Nah, berlanjut selesai penumbangan rumah itu di tahun 2017, bulan udah saya lupa memang, itu mulai Polres melayangkan surat panggilan bagi masyarakat adat Sigalapang sama kepengurusan. Kepengurusan itu terdirinya kami 10 orang. Nah, yang pertama ketuanya Marga Sarumpait, yang keduanya sekretarisnya saya sendiri, yang ketiganya bendaharanya Marga Syeham, dan pendirinya ada 7 orang. Nah, itu kelanjutannya terpanggil pertama itu kami hadiri. Yang kedua terpanggil, berselang kemudian panggilan kedua kami hadiri. Panggilan ketiga kami hadiri. Polres itu kok gak salah aku, Kapolres waktu itu Jidin Siegian itu. Jidin Siegian. Kami siap semua itu di BAB. Kok nggak salah pas itu jam 2 udah siap kami di BAB semua, kami nggak kasih pulang lagi dengan alasannya sebelah dulu. Padahal si pengacara sama si Kanit tadi itu, si Kanit Sirsi tadi, sudah orang itu udah entah ada kerjasama, kami pun belum paham. Langsung itu digiring kami masuk sel tanpa ada tadi unsur dalam kesalahan-kesalahan tadi yang di dalam BAB. Cuman itu aja tadi tekanan sama kami hukum itu merusak hutan. Nah, jadi terpaksa kami alami berapa hari kami di sel, dikirim lagi ke hutan Belige. Nah, berapa hari masuk persidangan, akhirnya kami mengalami terpidana selama 8 bulan. Jadi kira-kira kronologisnya Mas Boy memang itulah, itu makanya tadi aku bilang sebenarnya kriminalisasi, saya bilang nggak pala kriminalisasi, tapi menurut aku kami tekanan hukum masalah dari kepolisian, kira-kira gitu. Nah, untuk kelanjutannya Mas Boy, saya sendiri sebagai ketua masyarakat adat Kota Sigalapang, memang saya bingung loh saat ini masalah istilahnya peraturan di Indonesia ini. Lantaran saya silap tanggalnya, waktu datang itu Pak Tugu yang jalan kaki dari Tugu sampai ke istana itu sudah ada kabar atau informasi sama kami itu SK yang dikeluarkan oleh Pak Presiden Pak Jokowi itu sudah 5 masyarakat adat.
5 waktu itu sempat dikeluarkan, termasuk SK masyarakat adat di Sigalapang. Itu sudah kami baca itu langsung, tapi belum aslinya, tapi fotokopi, tapi nggak harus sama-sama aslinya. Itu Masih Jadi- kopi ya. ya. Jadi sampai saat ini itu udah berapa bulan lah waktu kejadian yang Pak Tugu itu jalan kaki, sampai saat ini realisasinya nggak ada. Nah, dan terakhirnya sampai udah turun pihak LHK dan beserta rombongannya dari kabupaten pun, dari provinsi udah turun ke tempat kami masyarakat adat Sigalapang untuk verifikasi identifikasi yang berarti bulan 9, kalau nggak salah bulan 9 yang lalu. Nah, sampai saat ini pun belum ada realisasinya atau keputusan kayak mana hasilnya. Jadi masyarakat kecil namanya ada bang, masyarakat kecil ini kan. Nah, istilahnya pun tempat mengadu, dana untuk mengadu. Loh, itu bukan sembarangan kita cari. Kita memang kita orang besar, bukan kita untuk jadi bermasalah, berkonflik sama kehutanan. Nah, kan itu. Jadi aturannya pemerintah itu pun berpikirlah sebenarnya untuk membela masyarakat kecil. Nah, jadi semalam memang saya pun tidak ikut untuk menyampaikan inspirasi masyarakat kita sama Komnas HAM. Saya rasa bapak yang memberikan apanya pun keluhannya semalam itu, saya rasa aku yakin Komnas HAM itu mampu menyelesaikan, mampu sebenarnya. Mampu, tapi memang kayak yang dibilang bapak tadi, asal hati nuraninya terbuka. Aku yakin itu, yakin. Nah, jadi cara saya bang, kita nggak panjang lebar masalah untuk memberikan keterangan-keterangan masalah itu masyarakat adat Kota Sigalapang beserta kawan-kawan. Saya rasa kita tetap berdoa kepada Tuhan agar hati nurani yang bersangkutan, yang pertama itu Pak Jokowi, yang keduanya LHK, yang bersangkutan yang lain-lainnya biar terbuka untuk memberikan permintaan kita itu dan menerima seadanya lahan-lahan yang bermasalah sama komunitas-komunitas. Segera Pak Presiden mengembalikannya ke yang berwenang. Makasih. Oke. Terima kasih saudara-saudara yang terkasih di dalam wawancara kami dengan kedua orang ini bisa menjadi data yang sangat bermanfaat buat Komnas HAM, di mana tadi sudah disampaikan kriminalisasi terhadap masyarakat adat yang dilakukan oleh pihak TPL dan juga kepolisian bertindak semena-mena tanpa membela yang benar. Semoga apa yang sudah disampaikan ini dapat menjadi pertimbangan bagi Komnas HAM agar kasus ini bisa diselesaikan oleh Komnas HAM dan pihak pemerintah yang memiliki wewenang penuh untuk memutuskan. Tadi sudah disampaikan bahwa Presiden Jokowi sudah mengeluarkan SK, salah satunya SK kepada masyarakat siapa tadi? Adat Kuda Sigalapang. SK itu sudah diperlihatkan kepada Togo Simorangkir dan juga disaksikan oleh masyarakat adat, walaupun cuma dalam bentuk kopi, tapi mereka menunggu SK itu asli diserahkan langsung oleh Bapak Presiden melalui stafnya ataupun melalui Kementerian LHK agar masyarakat adat punya kekuatan untuk melawan mereka yang merampas tanah mereka sendiri. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua, dan kami dari YPDT Yayasan Pencinta Danau Toba mengucapkan terima kasih banyak untuk saudara-saudara semua. Horas. Laras. Ya.
Cut. Oke.